Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah meresmikan operasional pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Apung Cirata, di mana PLTS Apung berkapasitas 192 MW peak tersebut merupakan PLTS Apung terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Di Cirata ini sudah ada PLTA dengan kapasitas 1000 MW dan sekarang ditambah dengan PLTS terapung sebesar 192 MW peak. Ke depan kalau dimaksimalkan bisa menambah kurang lebih 1000 MW peak. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat meresmikan operasional pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata yang membentang di atas Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia kembali mencetak sejarah dalam bidang energi, khususnya energi terbarukan dengan beroperasinya PLTS Terapung Cirata yang menjadi PLTS terbesar di wilayah Asia Tenggara. Presiden Jokowi juga menekankan PLTS Terapung Cirata akan menjadi salah satu contoh proyek energi terbarukan yang penting di Indonesia karena mencerminkan pergeseran menuju sumber energi bersih dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan. PLTS Terapung Cirata memiliki kapasitas produksi listrik sebesar 192 MW peak dan berada di areal waduk seluas 200 hektar. Sehingga akan menambah kapasitas produksi listrik yang sudah dihasilkan pembangkit listrik tenaga air. PLTA Cirata yang berkapasitas 1000 MW serta akan masuk dalam jaringan transmisi Jawa, Madura, dan Bali. PLTS Terapung Cirata merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Uni Emirat Arab yang dijalankan konsorsium anak usaha PT PLN Persero, yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali yang memegang 51% saham dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab Masdar dengan kepemilikan saham 49%. Kedua perusahaan ini mengoperasikan PLTS Terapung Cirata dengan nama Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, PLTS Apung terbesar di Asia Tenggara resmi beroperasi, sudah terhubung bersama dengan kami melalui Zoom bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia atau disingkat dengan AESI. Pak Fabi, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih Pak Fabi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tadi sama-sama kita saksikan informasinya, Pak. Pembangkit listrik tenaga surya Terapung Cirata ini diklaim terbesar di Asia Tenggara. Terkait dengan peresmian ini, Pak Fabi, bagaimana Anda melihat? Apakah sudah sejalan tidak dengan pengembangan energi baru terbarukan di tanah air? Ya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini punya potensi energi terbarukan yang cukup besar ya. Kalau menurut data dari Kementerian SDM, potensi energi terbarukan di Indonesia itu dari berbagai sumber mencapai 3.600-an gigawatt. Kalau dari studi ISR sebenarnya jauh lebih besar daripada itu. Nah, PLTS atau energi surya itu adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Sumbernya di Indonesia, menurut data Kementerian SDM mencapai 3.300 gigawatt. Kalau menurut data perhitungan kami sedikit lebih tinggi ya untuk level yang terbawahnya dan jauh lebih besar daripada yang data resmi pemerintah sebenarnya. Nah, kita sudah punya target untuk mencapai bauran energi terbarukan 23% di tahun 2025. Nah, sayangnya sampai hari ini memang belum mencapai itu. Nah, tetapi kalau dilihat memang salah satu kendala dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya berkaitan dengan PLTS itu adalah ketersediaan lahan. Karena apa? Karena kalau kita ingin membangun PLTS skala besar, tentunya harus dibangun di lokasi-lokasi yang permintaan listriknya tinggi. Nah, yang permintaan listrik tinggi di Indonesia itu adalah salah satunya Pulau Jawa ya. Jawa Barat khususnya salah satu yang tertinggi di Indonesia permintaan listriknya. Nah, oleh karena itu membangun pembangkit listrik seperti PLTS ini memang bisa dioptimalkan di lokasi-lokasi seperti misalnya di atas danau atau waduk ya yang sudah ada sehingga bisa meminimkan risiko dari pembebasan lahan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, hari ini kita memang masih jauh ya daripada pencapaian target itu. Tetapi
saya juga melihat ada upaya-upaya dari pemerintah dan PLN untuk melakukan akselerasi pemanfaatan energi terbarukan dan adanya PLTS Terapung Cirata yang diresmikan hari ini yang sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2018 itu menjadi semacam sinyal atau indikasi yang positif bahwa pengembangan PLTS skala besar itu akan bisa dilakukan di Indonesia dengan lebih cepat dan lebih masif lagi. Baik, Pak Fabi, bagaimana Anda melihat dengan keberadaan dari PLTS Apung Cirata ini yang berkapasitas di 192 megawatt peak dari sisi kontribusinya terhadap kebutuhan energi nasional ke depannya. Dan tadi pun Pak Jokowi mengatakan masih ada ruang untuk dari sisi penambahan. Ya, kalau kita lihat memang dibandingkan dengan seluruh kapasitas pembangkit ya 192 megawatt peak DC atau 145 megawatt AC ya, itu sebenarnya tidak terlalu besar ya. Kalau kita lihat pembangkit PLTA Cirata saja itu 1000 megawatt ya. Jadi ini tidak terlalu besar, tetapi sekali lagi PLTS itu memang bisa dikembangkan dengan skala-skala yang seperti ini ya, dengan order ratusan megawatt tergantung pada lokasi dan kesediaan lahannya. Ya, jadi sebenarnya ini belum terlalu besar dan kalau kita lihat dari total sebenarnya kapasitas PLTS yang ada di Indonesia dengan adanya tambahan Cirata ini mungkin mencapai kalau menurut data Kementerian SDM yang sebelumnya 320 megawatt dengan adanya tambahan Cirata ini sudah mencapai kira-kira 500 megawatt. Ini masih jauh dibandingkan dengan total kapasitas pembangkitan energi listrik di seluruh Indonesia yang mencapai mungkin sekarang lebih dari 80.000 megawatt. Jadi kalau kita lihat PLTS masih sangat kecil, tetapi sebagaimana kita tahu bahwa PLTS Terapung Cirata itu saat ini adalah PLTS terbesar di Indonesia, ya, dan terbesar di Asia Tenggara, ya, untuk PLTS Terapung. Tapi juga PLTS-nya terbesar di Indonesia karena yang utility scale yang ada selama ini ordernya itu baru di bawah 25 megawatt ya. Yang sebelumnya ada yang 25 megawatt tapi swasta. Ya, lalu ada beberapa proyek yang memang sifat ukurannya itu utility scale tapi belum terbangun dan ini yang pertama menurut saya. Baik, Pak Fabi, ini rencananya PLTS Terapung Cirata akan disambungkan ini ke gardu induk PT PLN kemudian masuk ke transmisi Jawa, Madura, dan Bali. Apakah ini akan menjadi tambahan energi listrik nantinya Pak, terutama bagi pemukiman maupun industri? Ya, saya kira ini memperkuat ya pasokan listrik di Jawa Bali dan harus kita lihat sifat PLTS itu adalah intermittent. Ya, dia bukan seperti misalnya pembangkit termal ya yang bisa dijalankan selama 24 jam. Karena ini bergantung pada radiasi matahari, maka PLTS itu hanya akan menghasilkan listrik apabila ada sinar matahari. Dan kita tahu sinar matahari itu ya setiap hari itu mulai dari jam 6 pagi rata-rata ya sampai jam 6 sore paling sore. Nah, sesudah itu dia tidak bisa dan kalau kita lihat lagi sebenarnya PLTS ini kan tidak konstan keluarannya karena tadi tergantung pada iradiasi matahari. Tentunya puncaknya biasanya di waktu-waktu antara jam 11 jam 13 gitu kira-kira ya. Nah, setelah itu dia akan turun. Jadi naik kemudian dia akan mencapai puncak lalu kemudian perlahan-lahan turun. Ya, jadi pada saat dia menghasilkan listrik di siang hari, tentunya pembangkit-pembangkit lain yang berbiaya lebih tinggi itu bisa dikurangi. Misalnya apa? Pembangkit gas. Gitu. Jadi dengan masuknya PLTS Terapung Cirata itu kemungkinan di sistem listrik di Jawa Barat bisa mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga gas, ya. Dan dengan demikian diharapkan bisa menurunkan biaya produksi tenaga listrik PLN di sistem itu, gitu. Jadi dia sifatnya komplementer, ya, terhadap pembangkit-pembangkit yang lain.
Pak Fabi, apakah program ini bisa sejalan tidak Pak dengan program juga untuk pengembangan dari PLTS atap, Pak Fabi? Harusnya bisa komplementer ya, karena seperti tadi yang saya katakan, tantangan pengembangan PLTS itu adalah space. Ya kira-kira untuk ukuran 1000 megawatt ya itu membutuhkan 1 megawatt paling tidak lah membutuhkan 1 hektar lahan ya, bisa lebih kurang 0,8 hektar, tapi kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini semua dibangun di atas lahan, maka bisa jadi di daerah-daerah yang lahannya terbatas bisa menciptakan kompetisi penggunaan lahan. Nah, tetapi teknologi PLTS itu sifatnya modular ya, dan mudah dipasang di mana saja. Oleh karena itu, salah satu aplikasi dari PLTS tidak saja di atas air atau di atas tanah, tapi juga di atas atap. Nah, kalau kita lihat potensi PLTS atap di bangunan rumah di seluruh Indonesia, menurut kajian kami dari IESR itu mencapai 565 gigawatt peak. Ya, itu berdasarkan hanya untuk bangunan rumah saja, belum termasuk bangunan komersial, bangunan pabrik dan lain sebagainya. Nah, pemerintah sendiri, Kementerian SDM telah mencanangkan program strategis nasional sebenarnya di tahun 2021 yang lalu. Pembangunan PLTS atap sebesar 3,6 gigawatt peak ya. Jadi sampai tahun 2025. Nah, ini sebenarnya yang hari ini belum dieksekusi secara optimal. Padahal kalau kita lihat ya, dengan kalau ini bisa dibangun 3,6 gigawatt itu di atas atap-atap bangunan pabrik atau industri, kemudian di atas tanah juga ya, itu juga bisa, karena beberapa industri itu punya lahan yang cukup besar dan dia bisa memakai PLTS itu. Dan juga di bangunan-bangunan yang lain, misalnya ya bangunan-bangunan gedung pemerintah yang sudah diamanatkan sebenarnya oleh Perpres 22/2017. Maka sebenarnya kita bisa memanfaatkan potensi energi surya yang sangat besar ini tanpa perlu mengkhawatirkan ketersediaan lahan. Baik, Pak Fabi, menarik, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti kita akan coba fokus di mana realisasi EBT di Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Padahal pemerintah sudah menetapkan beberapa target tertentu. Apa yang menjadi penyebabnya? Nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga EBT semester pertama tahun 2023 tampaknya masih didominasi oleh PLT air, kemudian juga PLT bio, PLT panas bumi, PLT surya, PLT bayu, dan juga PT gasifikasi batubara dalam hal ini. Sementara pencapaian dari kapasitas terpasang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dan juga total kapasitas terpasang PLT EBT sumber dari Kementerian SDM. Kita beralih ke grafis selanjutnya, potensi energi baru terbarukan Indonesia. Ternyata energi surya tampaknya memiliki potensi yang paling besar, tadi pun juga sempat kita singgung, di 2.898 gigawatt, kemudian disusul energi angin lepas pantai di 589 gigawatt, energi air di 94,6 gigawatt, energi biomasa di 43,3 gigawatt, energi panas bumi, energi angin daratan, dan juga energi arus atau panas laut. Ya, itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia atau disingkat dengan AESI. Pak Fabi, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi dari beberapa informasi grafis yang kita sampaikan ini, energi surya memiliki potensi yang paling besar, dan tadi pun juga sempat Anda juga jelaskan ini. Nah, melihat dari potensi yang ada sampai sejauh ini, apakah Anda melihat kalau pengembangan dari EBT ke depannya dengan menggunakan skala prioritas, apakah jenis energi EBT yang bisa dikembangkan lebih lanjut? Apakah memang energi surya sesuai dengan potensi yang ada, atau mungkin ada beberapa aspek pertimbangan lainnya, Pak Fabi? Ya, tentunya dalam pengembangan
sumber daya energi terbarukan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ya. Yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan permintaan listrik ya dalam hal ini. Ya karena apa? Karena ini yang harus disesuaikan berapa besar permintaannya ya sekarang dan katakanlah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, sehingga kemudian pembangkit listriknya bisa dibangun untuk ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan profil dari kebutuhan listriknya, misalnya pada waktu beban puncak berapa yang dibutuhkan, pada waktu beban menengah berapa, dan juga di mana. Karena setiap wilayah atau sistem kelistrikan itu memiliki profil beban yang juga berbeda-beda. Ya, kalau misalnya seperti Jawa Barat yang banyak industrinya itu biasanya permintaan listriknya cukup tinggi ya dari pagi hari sampai kemudian sore hari gitu ya. Nah, untuk wilayah-wilayah yang atau daerah-daerah yang mayoritas itu adalah perumahan ya, industrinya sedikit, biasanya nanti kebutuhan listrik yang tingginya itu adalah pada saat sore ke malam hari gitu. Nah, jadi hal-hal ini harus dipertimbangkan. Tetapi pada yang kedua yang harus dipertimbangkan juga adalah berkaitan dengan harga. Karena apa? Komposisi dari bauran energi itu akan menentukan berapa biaya dari penyediaan tenaga listrik. Dan kita harus ingat di Indonesia, pemerintah selalu ingin agar tarif listrik itu terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, prioritas pengembangan energi terbarukan juga harus mempertimbangkan mana pembangkit listrik yang termurah ya, selain ketersediaannya yang ada di lokasi di mana tadi demand-nya itu berada. Nah, yang ketiga juga perlu diperhatikan adalah kemampuan jaringan listrik kita, karena kemampuan jaringan listrik itu sangat penting, karena listrik ini dari di mana dia dibangkitkan sampai kemudian dia bisa disalurkan ke konsumen yang membutuhkan jaringan listrik. Nah, di setiap jaringan listrik kapasitas untuk misalnya mengabsorb ya atau menyerap jenis listrik dari jenis pembangkit yang variabel ya seperti pembangkit tenaga surya atau angin itu juga berbeda-beda. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Tapi hari ini yang saya bisa sampaikan bahwa pembangkit listrik tenaga surya itu adalah pembangkit listrik yang termurah di dunia. Artinya levelized cost of electricity-nya itu adalah yang termurah dan juga sangat mudah dipasang dan waktu pemasangannya sangat cepat. Ya, jadi kalau kita lihat potensi mana yang bisa dikembangkan ya semua potensi energi terbarukan, tetapi tentunya perlu dilihat juga sesuai dengan tadi demand supply balance-nya. Nah, pembangkit energi surya saya kira kemudian pembangkit biomasa juga kita punya potensi yang cukup besar. Potensi energi air juga di beberapa wilayah di Indonesia juga cukup besar ya, terutama untuk PLTA yang skala besar misalnya di Kalimantan Utara, kemudian di Sulawesi ya, yang sangat mungkin itu dikembangkan, hanya saja memang waktu konstruksinya membutuhkan waktu cukup lama. Panas bumi yang sudah dikembangkan dari tahun 80-an kita adalah salah satu yang terbesar di dunia, potensinya mencapai 29 gigawatt ya, hanya baru yang terpakai kurang dari 10% dari potensi itu juga bisa dikejar, hanya memang pengembangan panas bumi butuh waktu kurang lebih antara 10 sampai 15 tahun ya. Jadi memang kalau dilihat PLTS ini yang paling cepat, tetapi memang harus dipertimbangkan faktor-faktor tadi yang saya sampaikan. Baik, Pak Fabi, pemerintah sebelumnya sudah menetapkan beberapa target ini untuk pertumbuhan dari penggunaan EBT akan terus meningkat dalam setiap tahunnya. Dari sisi potensi, Indonesia juga tidak diragukan lagi. Tapi dari sisi realisasi ini masih sangat minim, bahkan untuk beberapa target jangka pendek dan menengah sekitar 1 tahunan ini kadang-kadang tidak terpenuhi begitu. Sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Selain dari beberapa faktor yang Anda sebutkan tadi, ada aspek lain tidak, Pak? Mungkin dari sisi regulasi dalam hal ini, kemudian juga ada beberapa aspek lainnya di mana investasi ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mungkin kontribusi dari pemerintah dalam hal ini memberikan insentif dalam hal ini, Pak Fabi. Ya, jadi memang banyak faktor ya. Tentunya kalau kita tahu pembangkit energi terbarukan ini butuh investasi ya, dan butuh investasi itu artinya investor akan masuk kalau dia melihat ada potensi bisnis, dia bisa mendapatkan keuntungan ya sesuai dengan tingkat risiko, persepsi risiko dia atau risiko dari proyek itu. Nah, selama ini
proyek-proyek energi terbarukan itu menghadapi kendala bankability, ya, karena macam-macam, karena regulasi yang tidak konsisten atau PPA-nya yang kurang bankable. PPA itu Power Purchase Agreement, perjanjian jual beli listrik dengan PLN, ya, itu yang dianggap kurang bankable. Kemudian model bisnisnya juga, sehingga walaupun ada potensi yang sangat besar, proyek yang bisa didanai itu menjadi sangat-sangat terbatas. Ya, jadi kita lihat memang tidak banyak pertumbuhan, dan bahkan untuk beberapa jenis pembangkit energi terbarukan yang sudah pernah ditandatangani beberapa tahun yang lalu sampai hari ini belum bisa dieksekusi karena belum mendapatkan pendanaan. Nah, itu satu hal. Faktor yang kedua juga yang seringkali terjadi adalah karena prioritas pengembangan energi terbarukan itu pengembangan energi terbarukan tidak menjadi prioritas walaupun sudah ada target. Karena apa? Karena PLN memprioritaskan pengembangan pembangkit listrik tenaga uap, khususnya dari batu bara. Dan kita lihat hari ini PLTU batubara itu berkontribusi terhadap 60% lebih, ya, penyediaan produksi tenaga listrik. Dan ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang memberikan dalam tanda kutip subsidi kepada batubara dalam bentuk kebijakan DMO, Domestic Market Obligation, di mana untuk PLN membeli batubara dengan harga $70 per ton. Jadi kita bisa bayangkan, untuk pembangkit-pembangkit energi terbarukan itu bisa masuk ke dalam sistem atau dibeli oleh PLN atau masuk dalam perancangan PLN, dia harus dapat bersaing dengan harga listrik dari PLTU yang notabene disubsidi oleh regulasi, gitu ya, disubsidi oleh pemerintah dalam bentuk regulasi. Nah, tentunya hal-hal ini harus direformasi, ya, harus direstrukturisasi, harus diubah sehingga bisa memberikan level of playing field. Nah, yang ketiga juga saya kira faktor-faktor yang sifatnya lebih kepada psikologis. Di masa yang lalu ada persepsi baik di pembuat kebijakan maupun di para masyarakat pada umumnya bahwa energi terbarukan itu mahal, tidak reliable, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menghambat juga. Nah, persepsi ini tentunya tidak benar, dan oleh karena itu perlu ada edukasi publik, edukasi kepada para pembuat kebijakan bahwa energi terbarukan itu dapat bersaing, handal, dan kompetitif, gitu. Bahkan lebih murah hari ini daripada energi fosil. Oke, singkat saja Pak Fabi, apakah ini juga harapan Anda untuk kepada Capres dan Cawapres terpilih nantinya, Pak? Ya, saya kira kalau semua capres itu ingin pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka harus menggeber pertumbuhan energi terbarukan. Nah, aspirasi yang baru sekarang adalah pada tahun 2030 kita mencapai 44% bauran energi terbarukan di sistem kelistrikan PLN. Nah, ini saya belum lihat ada capres dan cawapres yang visi misinya ambisius untuk mengembangkan energi terbarukan. Tapi ini adalah ya, sebuah keniscayaan, ya, kalau Indonesia ingin maju. Baik, terima kasih Pak Fabi. Waktu kita sangat terbatas sekali dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak Fabi. Selamat siang. Baik, terima kasih ada Bapak Fabi Temuan, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia atau AESI. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.